e-sport. For King. King e-sport ada lagi beda. Aku tadi ngomong for King. Udah buyar. Udah buyar kalau nggak salah. Mana nggak ada player-playernya lagi kan? Apa sih Jelly Bean dari Kings ya? Lupa. Astaga Oji. Cukup dompetmu saja yang rungkat, kamu jangan. Oke. Meilin. Oke, dengan Akai. Yang mungkin tadi kita berharapnya dia pakai Akai memang di match game pertama ya. Tapi buat teman-teman, kalau kalian beli Diamond MLBB di Pima Plus, kalian tuh bisa dapetin gratis kuota gaming guys. Mulai dari 8.000 aja. Tapi Gigs, udah mulai terlihat coverannya di area depan Tyrant Revenge yang memang mengenai ke arah 2 orang. Namun belum level 4 ya, belum ada Tyrant Rage. Sementara Tal kali ini bakal menahan di area mid bersama dengan seorang Sally. Dan juga Gigs yang sudah mulai melakukan rotasi juga di area midnya. Namun Funny masih untuk melihat informasi Xavier dipaksa untuk menggunakan flicker. Karena kalau tidak flicker tentunya akan terkena stun dari seorang Funny. Dan bahkan Kiel pun dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan Zelly sama dengan seorang Tal kali ini bakal coba untuk mengincar ke arah Funny dan juga Tal yang di area midnya. Dimana Gigs bakal mundur terlebih dahulu. Namun sudah melihat Sally terdepan mata dari seorang Meilin. Udah mulai sulit tuh Sally-nya untuk catch up. Ya kan? Iya. Sulit lah dia untuk mau masuk ke dalam just in case dari melee-nya dia tiba-tiba ngeluarin Hurricane Dance saja. Kelar itu dari si Sally-nya. Dan ingat ya Momo-chan, Phantom Execution itu memang menembus dari Hurricane Dance. Heavy Spin sekarang zamannya. Tapi ketika Hurricane Dance itu menyenggol Lancelot ketika Phantom Execution dan dalam fase belum keluar Phantom Execution-nya, itu akan ke-cancel channelingnya. Akan jeduk gini. Kayak kan gitu loh. Kayak Lancelot kan ada kata-kata yang gue lupa tuh kalau lagi ultimate apa gitu, dia kan berbicara apa gitu, ada slogan-slogannya. Tapi nggak ke ini. Tyrant Rage is on point from Gigs. Oh my god. Tapi nampaknya gagal untuk bisa mendapatkan satu buah poin. Almost it's never enough. Dan ini dia. Dan bakal menuju ke arah depan. Meilin kali ini akan coba masuki fase yang cukup berbahaya. Tapi lihat Kill almost ter-take down dengan cincau di arah top lane. Bakal coba sekarang belakang. Nama retribusi tetap di tangan dari seorang Sally. Lancelot membuat LW kali ini terperangkap di dalam glow. Damage didapatkan, first blood didapatkan, tapi di depan sana Sally akan coba mundur dengan pancar yang masih bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Kok tiba-tiba Kielnya tumbang di area atas. Dan posisi cincau bisa dapetin banyak banget platingan gold, sementara di area midnya Macan Kumbang masih bisa untuk menahan. Pergerakan dua pemain Gigs terpaksa untuk melakukan rotasi ke area atas karena terlalu free. Dan di sisi lain Funny berhasil untuk menumbangkan sang Macan Kumbang. Dan ternyata Speed of Distraction dari seorang cincau tidak mengenai ke arah Gigs. Sampai flicker dikeluarin, flicker. Wadaw. Itu berarti cincau dia ngedeal damage maksimal satu. Kedua, dia plating full plus turret-turretnya dia gerogotin. Dan bahkan cincau ini harusnya akan rotasi sih, mau macam menurut aku ya. Dia harusnya rotasi ke arah bottom lane sih. Dia tukeran. Kalaupun nggak mau tukeran, mereka akan bermain di menit yang kelima. Kalau mereka nggak mau tukeran. Berarti stay di sana terus untuk dapetin gerobak dulu. Gerobak lagi ya? Iya, full gerobak dulu kayaknya. Kalau misalnya dia nggak langsung tuker, berarti dia bukan turret objektif. Tapi kalau dia langsung tukar, dia akan turret objektif. Nah, sekarang kondisi yang terjadi dan terlihat di kacamata saya, iya, Pak. Ini dia masih fokus ke arah gerobak objektif. Oh, tapi Tyrant Revenge yang nggak kena Ji. Dan bahkan Talma yang menarik dengan satu buah Divine Judgment, namun masih bisa ditahankah kali ini? Severin Action memang berhasil untuk mendapatkan Talamin di belakang. Funny memberikan backup dengan sangat amat baik. Dua pemain ditukarkan untuk satu. Cuan total Karena posisi Kiel tumbang 2 kali di early. Masalahnya bukan itu doang. Cincaunya nggak tumbang, cincau yang malah dapat kill. Killnya betul. Itu kan jadi cuan for life namanya Momo-chan. Itu kan jadi cuan banget. Itu namanya mahal sekali loh. Dan bahkan kita bisa saksikan di sini Macan Kumbang seorang diri dari bottom lane mencoba untuk melawan para pasukan dari GMX Pasang lainnya. Cincau Racau akan coba datang dan ternyata Cincau kali ini akan berubah Momo-chan. Udah masuk menit 5, bener gak kata gue? Turun bawah dia. Pokoknya dia akan turun ke bawah. Iya. Dia akan turun ke bawah.
dia akan coba menyelesaikan tugas dengan objektif dari pasukan GPX Basreng. Oke. Tapi kayaknya dia bakal coba untuk bantu langsung clear mid, clear bawah sih. Sembari melakukan rotasi juga ya. Yang cukup aktif dari seorang Cincau. Ya. Dan kali ini GPX Basreng sudah mulai melihat pergerakan dari pemain-pemain 4Kings, namun ternyata masih bisa diamankan turtle-nya. Tapi di sisi lain LW bakal coba untuk mengejar karena seorang Sally tahu memang harus tumbang lagi, namun Cincau yang berkali-kali coba diincar oleh 4Kings masih bisa untuk di cover. Namun sayangnya dari 4Kings mereka nggak bisa untuk mendapatkan turtle tadi. Wow. 4Kings kali ini udah mulai sadar power dari seorang Milane dengan akainya cukup besar yang memecah ya. Iya. Membuat dirinya struggle is real, dan bahkan dari Tal bener-bener babysit sekali ya. Kalau aku bisa lihat Tal dan juga Cincau ini hampir tidak terlepas loh. Dia nempel terus loh Momochan. Defense adjustment telah terjadi. Kali ini mundur ke arah belakang dari Macan Kumbang. Hampir terjadi tapi lihat akan coba ditutup dengan ada satu heavy spin. Macan Kumbang ter-take down kali ini. Still survive. Macan Kumbang, oh my god. Dan bahkan mau dibalikan kembali keadaan yang memalah. Cincau yang harus ter-take down dan Macan Kumbang ini menjadi impostor karena dia yang tidak tumbang, sedangkan dua orang di depan sana, Cincau dan juga Sally, harus menjadi korban keganasan kali ini. Iya, tapi tifatnya masih berlanjut. Kali ini Gale bakal coba untuk memecahkan satu buah weakness point, namun ternyata tidak butuh crossbow of tank karena sudah tumbang seorang Milane kali ini. Funny tentunya tidak mau menjadi korban yang kedua. Wings by Wings dibuka begitu saja. Xavier yang berhasil untuk setidaknya ngepok ke arah seorang Funny kali ini. Tal sudah mulai terlihat mengikuti ke arah seorang Giggs, dan informasi berhasil didapatkan ketika ngebuka dengan satu buah ring of order dari seorang Tal. Kali ini rerumputan yang terlihat begitu hijau tidak terlalu berbahaya untuk seorang Tal, tapi 4Kings mulai masuk. Kali ini satu buah Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge connect, dan Cincau bakal coba diincar, harus menjaga positioning terlebih dahulu, dan Zelly hampir saja. Cincau posisi dari kali ini udah mulai terjepit. Funny mulai datang untuk membackup. Rotasi yang begitu aktif untuk membuat Cincau tidak bisa untuk ditumbangkan, namun Macan Kumbang ternyata masih bisa bertahan, ternyata tidak. Terkena damage dari seorang LW kali ini yang sudah memotong pergerakan dari pemain-pemain 4Kings yang berada di area jungle-nya. Almost ya. Almost bertahan hidup loh dia Momochan tadi. Iya, tipis loh. Tipis itu kalau nggak ada banget. LW masih bisa kayaknya. Masih ada, kalau nggak ada LW masih bisa. Masih ada ini juga sih sebenarnya. Masih ada Ranger kan? Masih ada bulir-bulir jeruk Iya. terbaik kan. Nah, Nggak bulir jeruk dong, Pak. bulet-bulet gitu bulir-bulir jeruk. Itu nasi. Nasi, risotto. Oke. Udah ada War X kembali terjadi, tapi nampaknya lebih memilih untuk menuju satu buah Popheus di depan sana. Nampaknya gagal invasi yang dilakukan oleh para pasukan dari 4King Esport. 4King Esport, mereka melihat potensial menuju ke arah satu buah Lord. Funny membuka terlalu dini. Funny dibalikan kembali keadaan yang outplay terjadi. Kali ini shutdown terdapat oleh para pasukan dari 4King Esport. Dan bahkan GPX Basreng mereka kehilangan momentum, tercancel lima attachment-nya. Oh my god! Mereka kehilangan dua pasukan dan ini tidak cukup baik. Walter bukan sangat bebas. Kiel akan memancing keributan dengan LW. LW tidak mau terpancing ke dalam, tapi LW kali ini hanya bisa bersabar. Flicker pun sudah dikeluarkan begitu saja. LW dia tahu perangkap yang dilakukan oleh seorang Kiel, dan LW benar-benar bisa menahan dengan sabar untuk trigger masuk ke sana. Ya, sementara Lord yang bakal coba untuk diamankan cukup Bisa nih. cepat oleh 4Kings. Kali ini bakal ada satu buah trade, namun Giggs masuk dengan satu buah Tyrant Revenge dan juga Rage, namun belum ada follow up. Namun itu karena buying time, karena Sally bakal berfokus untuk mendapatkan low tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari GPX Basreng. Dan GPX mereka harus mundur terlebih dahulu kali ini, sembari menuju ke arah Lord yang harus dimusnahkan dengan cukup cepat ke area atas. Aku kira tadi Milane bisa dapat loh, makanya aku bilang bisa dapat nih. Tapi ternyata pas dia lagi mau gelundung Momochan ke depan. Gelundung, Iya, dia pas dia mau gelundung. linding. Gelundung. Oh ya. Ada orang di depannya, jadi dia nggak masuk ke arah pit lordnya. Jadi dia nggak masuk ke arah pit lordnya, jadi dia nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya. Dan bahkan lihat, dimakan dengan cukup instan dari bottom lane. Giggs harus ditelan dengan bulat-bulat oleh seorang Cincau yang harus di-respect permainannya oleh para pasukan dari 4King Esport. Jujur, Cincau ini dari tadi outstanding banget lihat permainannya, dan bahkan dia mencoba untuk melakukan outplay dari bottom lane. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh seorang Cincau dari bottom lane, membuat dirinya masih bertahan hidup. Tidak ada win of nature, fokus ke arah Demon Hunter Sword, dan bahkan di sisi sebaliknya dari seorang One yang memiliki gold hanya untung 300 dari Cincau.
ini udah memiliki Withoka. Dan satu buah Divine Judgment dari seorang Tal membuat Macan Kumbang tentunya sebagai garda terdepan dari Four Kings harus tumbang begitu saja, namun Kiel akan lebih berfokus bermain turret objektif ke area bawah kali ini. Meilin bakal coba membuka informasi terlebih dahulu. 3 pemain dari Four Kings sudah melihat ada pergerakan dari seorang Meilin, tapi apakah mereka sadar ada Tal di sini? Yang dimana Meilin sudah mencoba untuk melakukan inisiasi, tapi sepertinya ini bait semata. Mau nggak mau heavy spin sudah dibuka begitu saja, tapi Four Kings mereka melihat pergerakan dari seorang Tal dan juga Elway yang mau coba untuk memberikan backup ke seorang Meilin. Namun Wah. sepertinya Meilin tidak akan tumbang dengan cukup mudah. Oh, Cincang Racau yang didapetin kali ini berbahaya banget. no. On point from Kings. What a play from Kings. Damage yang sangat maksimal digunakan mundur ke arah belakang, tapi Funi gagal didapatkan dari arah belakang. Dominasi dari seorang Four King Esports dengan keuntungan yang sangat maksimal dan bahkan di dodge again. Devon Judgment dimiliki seorang Tal. Ya, dan bahkan mengebuat seorang Cincau yang berhasil untuk ditumbangkan. Terlalu bermain, bisa dibilang gegabah juga. Melihat dari pemain-pemain GPX yang memang sebenarnya mereka harus udah mulai peka nih dengan damage yang dimiliki oleh seorang Kiel, karena posisi Kiel sekarang udah mulai mengejar juga dari segi ketertinggalan goldnya, dimana kita tahu early-nya disempat tumbang 2 kali. Tapi dengan damage yang dimiliki oleh Kiel sekarang, Windtalker untuk menambah attack speed, sementara dengan Hunter Sword untuk mengharas, ngepuk ke arah tipikal-tipikal pemain yang cukup tanky seperti Akai dan juga seperti seorang Tal di sini. Oke. Win of Nature udah dimiliki dari One loh. Ini Cincau harus udah mulai hati-hati sih, karena dia belum berada di fase itu. Dia belum punya Win of Nature. Coba kan kalau kita ngomongin dari segi laning phase, ini GPX Buster agak cukup tertinggal. Walaupun dia cukup tertinggal, tapi tidak terlalu jauh lah menurut aku dari segi gold. Kill sama 99. Poin gold juga tidak terlalu jauh. Dia dengan adanya 36 berbanding 32 di menit 12 ini tidak terlalu signifikan kalau menurut aku pribadi ya, Momocan. Jadi mereka masih punya power team fight yang cukup tinggi, asal gimana caranya Cincau nggak kepegang aja. Iya, 3000 ya di menit kali ini masih bisa dikejar. Dan sekarang Tal nggak usah nempel sama Cincau kalau menurut aku pribadi. Tal nggak usah nempel sama Cincau, tapi gimana caranya Tal bisa megang Kiel. Iya, coba untuk incer ke arah backline-nya ya. Yes. Dan posisi mungkin dari Cincau yang harus repositioning. Tapi di sisi lain, Meilin tumbang kali ini, gak akan ada retribusi. Tapi di sisi lain emang L dari seorang Kiel tumbang kali ini. Tapi 2 pemain dari GPX berhasil dihilangkan. Giggs bakal menjadi pertukaran. Sejauh ini 2 masih untuk 2, tapi Sally bakal coba mundur terlebih dahulu. Tal mundur karena pemain-pemain dari Geek Four Kings juga mereka sudah mulai kewalahan, mereka low, dan Cincau bakal coba untuk mengejar karena seorang Sally. Cincau yang free, tapi masih ada Xavier, bisa menjadi penyelamat untuk Four Kings dan bakal coba ditahan dengan 1 buah Void Crystal, namun Spear of Destruction juga tidak mengenai ke arah seorang Sally. Macan Kumbang. Macan Kumbang is coming up. Fokus dan Cincau still survive at the top lane, dan seperti yang aku bilang Momocan, selama Cincau nggak kepegang, selama Cincaunya berpisah dan bahkan dia bisa ngedeal damage, lihat team fight yang harusnya dimenangkan Four Kings ya, dalam notabene di atas kertas, ini malah disetarakan sama team fightnya tidak ada yang menang. Kenapa? Dari segi gold mereka langsung mengejar, dan bahkan dari segi point kill mereka sama, dan Lordnya tidak dapatkan siapa-siapa. Jadi adil, tidak ada korban jiwa kali ini dalam keganasan tim fight sebelumnya. Iya. Selama dia dapetin free space di area belakang ya. Tapi Tal dengan satu buah Divine Judgment, Macan Kumbang tentunya akan tumbang. Giggs apakah akan menjadi target kedua kali ini, sementara satu buah Feather Stack dibuka oleh seorang Funi. Dan Cincau free banget di area backline-nya. Namun masih ada kesempatan. Nah, lagi-lagi tidak ada Divine Judgment dari Tal. Tidak ada Divine Judgment dari Tal. Tapi kali ini memang Cincang Racau lagi-lagi berulah. 2 game secara berturut-turut. Cincang Racau membuat GPX kali ini membalikan kembali keadaan yang sudah berada di bawah. Dia langsung menggendong, menaikkan derajat para timnya, membuat mereka memiliki kesempatan untuk bisa menumbangkan para pasukan dari Four King Esports. Ya, dan sekarang kesempatan dari GPX Basreng. Mereka harus bermain lebih disiplin meskipun mereka memiliki Lord yang berhasil untuk diamankan.
Namun ini adalah kesempatan yang harus dimaksimalkan karena ini kesempatan mereka untuk balikin keadaannya. Namun Giggs menutup kesempatan tersebut ternyata dengan satu buah Tyrant Rage, namun kill tumpang dengan adanya hentakan dari satu buah Fade Aspect dari seorang Funny. Damage terlalu besar dan Cincau terlalu free. Macan Kumbang akan menjadi target kedua. 5 melawan 3 kali ini. GPX Basra yang mengamuk di game yang kedua. Sementara inisiasi yang dibuka sama Giggs itu udah bagus, tapi masalahnya mereka nggak lihat potensi dari seorang Cincau dan juga Funny yang sekarang ini udah mulai perih. Damage-nya semakin sakit dan Cincau bakal berfokus terhadap objektif di area mid. Satu buah Holy Crystal di tangan seorang Funny menambah 35% untuk magic powernya, sementara Cincau akan bermain di mana mereka mencoba untuk dapetin semua map controlnya. Lihat damage-nya terlalu sakit, attack speed terlalu besar dari seorang Cincau dan bahkan melee dengan satu buah heavy spin. Ngelok Araceli, mortality pecah. Memang ada satu buah rebound manipulation namun tidak cukup untuk membuat seorang Selly bertahan tentunya dari gempuran damage yang dimiliki oleh GPX Basreng. Wah, bahkan ini Macan Kumbang sih nggak bakal bisa menahan Moskov ya. Iya. Nggak bakal bisa menahan Moskov dia. Dan aku bilang Momochan, ketika Phantom Execution mencoba dikeluarkan terakhir, nyangkut kan, lihat, lihat. Iya, nyangkut. Berkali-kali kan? Dan malah dipojokin balik ya sama Meilen. Betul. Dan kali ini GPX Basreng mereka udah mulai dapetin satu timing yang dimana tahu ngebuka lagi dengan satu buah Divine Judgment dan Funny Itu ininya. follow up dengan cukup cepat. Lightning Truncheon-nya nyala tadi tuh. Iya. Nyala plus magic worship-nya nyala jadi barengan. Jadi ada Holy Crystal, iya, cuy. karena damage yang menurut aku seperempat darah Macan Kumbang itu besar loh, karena dia kan durability. Iya. Bukan seperempat darah Regen ya? Iya, bukan seperempat darah Marksman. Langsung hilang begitu ya Lightning Truncheon apalagi. Tetaster. Petir. Hilang. Brr, langsung begitu. Wow. Langsung kesetrum. Strum. Dan masalahnya memang Holy Crystal di tangan Funny juga pasti ini yang ngebuat damage dari seorang Varsha akan semakin lebih sakit lagi. Dan PR-nya gimana caranya For Kings? Mereka bisa untuk mengurus Cincau terlebih dahulu karena yang bisa dapetin Cincau ini cuma antara Giggs atau mungkin Macan Kumbangnya atau bahkan dari Selly. Tapi kalau Selly pun menurut aku agak sedikit mengambil resiko untuk bisa langsung puncture ke arah belakang. Dan Macan Kumbang yang tadi mungkin dari metode late game Oji udah bilang ini udah nggak bisa lagi nahan damage-nya Cincau. Masalahnya Cepet Cincau tuh banget, nggak cuy. damage-nya nggak sendiri. Iya, ada Funny. Dan Lord. Ini Lord ketiga di menit ke-17 yang akan kita lihat apakah main-main dari For Kings mereka akan merelakan dengan adanya Lord yang muda mulai dikontes sama seorang Meilen, tapi Funny Macan Kumbang yang sepertinya kalau terkena hentakan damage banget bakal jadi kumbang beneran. Dan tuh lihat, ini mah langsung jadi macan kandang. Udah nggak macan kumbang, habis dipetir sama Funny. Iya. Kayaknya harus ada satu permainan yang dilakukan oleh seorang macan kumbang sih. Harus flanking menurut aku. Jadi gini Momochan, sistem permainan dari macan kumbang ini udah nggak boleh terlihat lagi. Ya. Biarin dimakan Giggs-nya, biarin Giggs-nya di all in, kalau bisa defense judgment-nya nggak ada lagi. Oh no. Again. Ini harus reset nggak sih? Harus reset gak sih? Sabar nunggu Nah nggak menurut sih? aku biarin Giggs-nya dimakan dulu pertama. Giggs-nya dibuka seperti ini biar semua orang all in terhadap Giggs. Macan kumbang tuh nggak boleh ada di sekitar situ. Dia harus nge-flank dari belakang. Ketika Funny udah ngeluarin Feather Extract, itu kan fixed position. Dia makan di situ. Ketika lagi dia ngebuka Ya. dari Feather Extract, dia makan di situ. Nah kalau sekarang Funny tuh belum bisa dimakan karena Feather Extract-nya belum keluar. No fixed position. Iya, tapi udah nggak ada informasi di mana nggak akan ada flicker, tapi bakal coba dipaksa kali ini. Timfight di area midnya. Selly memang tumbang Cincau. Tidak akan bisa ditumbangkan dengan cukup mudah kali ini. Giggs bertahan di area depan, namun ternyata Cincau terlalu free juga di area belakangnya. Giggs memang pasti bisa untuk bertahan setelah adanya satu inisiasi atau upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari For Kings untuk kabur. Berkali-kali For Kings Selly mencoba untuk mengincar ke arah Cincau, tapi usahanya gagal. Dan bahkan GPX mereka nggak butuh Divine Judgment dari seorang Tal. Mereka cukup perlu kasih space ke arah Cincau. Cincau, ini adalah kesempatan dia untuk melakukan one strike push. Tal harus defense judgment dengan sangat tepat.
Dan menurut aku pribadi, Tal siapapun yang bisa dia defend Jasmine ini adalah hal yang momen yang sangat dibutuhkan. Kalau menurut aku, kalau dia bisa kill, dia harus makan kill. Yeah. Kalau dia nggak bisa kill, it's okay, no problem. Dan lihat defend Jasmine yang menuju ke arah seorang Kicks. Hilang begitu saja, tak berdaya. Menuju ke arah belakang, Kicks flicker tadi keluar karena bahkan kill. Terperangkap bersama dengan seorang Melin. Terperangkap di depan sana, Cincau free hit. Belum ada yang bisa memegang Cincau, macam kumas sekerat dalam maut. Cincau racau! Cincau ternyata masih bisa survive dan bahkan 4Kings diacak-acak di game yang kedua. Lordnya mulai masuk, base-nya kali ini udah mulai di poke dan game